Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan PSAK nomor 202 mengenai persediaan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Corinthia Enji dengan NIM 2021 50274. Lalu ada rekan saya yaitu Bella Tanara dengan NIM 2023 50011. Lalu ada rekan saya Christine Gunawan dengan NIM 2023 50041. Dan yang terakhir ada rekan saya Kesia Arteja dengan NIM 2023 50092. Sebelum kita memasuki materinya, kita ingin mengenal terlebih dahulu apa itu PSAK. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. PSAK adalah seperangkat aturan atau pedoman yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan di Indonesia. PSAK bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan di Indonesia disusun dengan cara yang sama, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca laporan keuangan atau pengguna laporan keuangan. Kita masuk ke materinya. Apa itu persediaan? Persediaan adalah hasil lancar yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi yang akan dikonsumsi dalam proses produksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perlakuan akuntansi. Kita akan membahas dua hal, yaitu penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset. PSAK 202 mengharuskan perusahaan untuk mencatat persediaan pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Lalu kita membahas perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui. Lalu yang kedua, kita membahas mengenai penurunan nilai realisasi neto. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang tercatat dalam laporan keuangan tidak melebihi nilai realisasi netonya. Tujuannya apa? Tujuan dari pengakuan penurunan nilai ini adalah yang pertama, untuk menghindari overstatement aset, lalu yang kedua, untuk menyajikan informasi yang relevan, persediaan perusahaan, dan resiko penurunan nilai yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu yang ketiga, kami akan membahas mengenai rumus biaya. Biaya persediaan umumnya mencakup harga perolehan, biaya konversi, lalu yang terakhir adalah biaya lain yang dapat didistribusikan secara langsung ke persediaan. Biaya-biaya lainnya yang dapat diidentifikasi secara langsung dengan persediaan seperti biaya pengembangan, pengemasan, dan biaya penyimpanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan PSAK 202 tentang persediaan. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa informasi mengenai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan disajikan secara yang pertama wajar. Artinya apa? Artinya informasi yang disajikan harus mencerminkan kondisi sebenarnya dari persediaan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah konsisten. Artinya apa? Perusahaan harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga memudahkan perbandingan kinerja antar periode. Lalu yang ketiga adalah relevan. Artinya apa? Informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusannya. Yang terakhir adalah andal. Artinya apa? Informasi yang disajikan harus bebas dari kesalahan material dan bias. Dengan demikian, PSAK bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan ekonominya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan kecuali pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan persediaan biasanya.
seperti jangka waktu yang panjang, tingkat ketidakpastian yang tinggi, dan metode pengakuan pendapatan yang spesifik. Lalu yang kedua adalah persediaan terkait dengan real estate. Persediaan terkait dengan real estate seperti tanah, bangunan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan persediaan yang mudah diperdagangkan. Aset-aset ini seringkali bersifat unik, memiliki nilai yang cenderung meningkat seiringnya waktu. Lalu yang ketiga yaitu instrumen keuangan. Instrumen keuangan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan persediaan fisik, seperti saham, obligasi, dan derivatif. Nilai instrumen keuangan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar dan fluktuasi harga. Lalu yang keempat adalah aset biologis terkait dengan aktivitas agrikultur dan produk agrikultur pada saat panen. Aset biologis dalam konteks ini merujuk pada tanaman hidup yang ditanam untuk dijual, seperti tanaman pangan, buah-buahan, atau tanaman hias. Aset biologis ini mengalami pertumbuhan dan perubahan seiringnya waktu, dipengaruhi oleh beberapa faktor biologis dan lingkungan. Lalu yang kelima adalah aset biologis terkait dengan hasil hutan. Merujuk pada pohon-pohon yang ditanam atau tumbuhan secara alami di hutan. Pohon-pohon ini memiliki nilai ekonomi, baik sebagai kayu maupun sebagai bagian dari ekosistem. Lalu yang keenam adalah hasil tambang umum dan hasil tambang minyak dan gas bumi. Hasil tambang memiliki karakteristik yang berbeda dengan persediaan biasa, seperti jumlah yang terbatas, proses ekstraksi yang kompleks, dan dampak lingkungan yang signifikan. Selanjutnya, dalam persediaan kita akan membahas mengenai 5 hal. Yang pertama adalah persediaan adalah aktiva dijual untuk kegiatan usaha normal. Ini berarti barang-barang yang siap untuk dijual kepada pelanggan, seperti barang dagangan di toko retail. Lalu yang kedua adalah dalam proses produksi. Barang-barang yang sedang dalam proses produksi, seperti bahan baku yang sedang diolah menjadi produk jadi. Lalu dalam perjalanan, barang-barang yang sedang dalam perjalanan dari pemasok ke tempat penyimpanan atau dari tempat penyimpanan ke pelanggan. Lalu yang kedua, persediaan diukur berdasarkan biaya dan nilai realisasi yang lebih rendah. Tujuan utamanya dari prinsip ini adalah untuk menghindari overstatement aset. Jika nilai realisasi bersih suatu perusahaan lebih rendah dari biaya perolehannya, artinya perusahaan tidak dapat menjual persediaan tersebut dengan harga yang cukup untuk menutupi biaya yang telah dikeluarkan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui penurunan nilai tersebut agar nilai tersebut dapat terrealisasi dengan baik. Lalu yang ketiga adalah biaya persediaan. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, biaya masuk, dan pajak lainnya kecuali dapat ditagih kembali kepada kantor pajak. Lalu selanjutnya adalah biaya konversi. Meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis. Biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual, dipakai, atau present location and condition. Lalu yang keempat adalah biaya yang dikeluarkan dari persediaan. Yang pertama yaitu jumlah pemborosan yang tidak normal. Yang kedua, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi berikutnya. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum. Yang keempat yaitu biaya penjualan. Lalu, selanjutnya adalah tidak boleh memasukkan unsur bunga. Kenapa? Persediaan yang dibeli dengan
pembayaran ditunda tidak boleh memasukkan unsur bunga. Dengan tidak memasukkan biaya bunga dalam perhitungan persediaan, kita mendapatkan nilai persediaan yang lebih konsisten, mencerminkan biaya historis perolehan. Biaya bunga yang timbul dari pembayaran ditunda akan diakui sebagai beban keuangan pada periode ketika bunga tersebut jatuh tempo. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai biaya-biaya yang tidak boleh kita akui sebagai nilai persediaan. Nah, yang pertama adalah jumlah pemborosan yang tidak normal. Nah, ini tuh terkait bahan baku ataupun barang jadi yang mengalami kerusakan dalam jumlah besar. Nah, biaya tersebut itu nggak boleh kita akui sebagai nilai persediaan, tetapi harus kita akui sebagai beban. Sebagai contoh, perusahaan pabrik roti membeli bahan baku tepung terigu, misalnya sebanyak 100 kilo. Nah, 10 kilo diantaranya itu mengalami kerusakan, misalnya karena kena air lah, anggaplah. Nah, terus 10 kilo tersebut itu nggak boleh kita akui sebagai nilai persediaan, tapi harus kita akui sebagai beban. Yang kedua itu ada biaya penyimpanan. Nah, kalau biaya penyimpanan ini tergantung apakah biaya penyimpanannya itu masih dibutuhkan untuk proses produksi apa enggak. Kalau misalnya anggaplah perusahaan perlu kulkas untuk menyimpan adonan roti gitu kan, itu kan belum jadi roti, masih jadi adonan. Nah, kulkas ini diperlukan misalnya biar adonannya tuh bisa diolah menjadi roti. Nah, biaya listrik dari kulkas tersebut itu bisa kita anggap sebagai penambah nilai persediaan. Tapi kalau misalnya penyimpanannya itu diperlukan untuk gudang, misalnya untuk menyimpan roti yang udah jadi, nah itu nggak bisa kita akui sebagai nilai persediaan karena rotinya itu sudah melewati masa proses produksi, jadi udah selesai, udah nggak akan menambah proses produksi lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah biaya administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum itu biaya-biaya yang tidak terkait secara langsung dengan proses produksi. Contohnya itu kayak gaji staff, gaji manajer, gaji akuntan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya lagi adalah biaya penjualan. Nah, biaya penjualan ini biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual produk barang jadi tersebut. Misalnya roti, untuk menjual rotinya berarti. Dan biayanya itu bisa aja biaya iklan, biaya pengiriman, dan lain-lain. Nah, kenapa biaya penjualan ini nggak bisa kita akui sebagai nilai persediaan? Karena dianggap tidak akan menambah nilai dari persediaan tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah biaya bunga cicilan. Nah, misalnya anggaplah kita beli bahan baku tepung terigu 100 kilo, kita cicil 3 bulan bayarnya. Nah, terus di cicilan tersebut ada bunganya. Bunganya itu 50.000 per bulan. Jadi 50 kali 3 bulan 150.000 untuk bunganya aja. Nah, bunga 150.000 ini nggak boleh kita akui sebagai nilai persediaan karena dianggap tidak menambah value dari persediaan tersebut. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode penilaian persediaan. Nah, metodenya itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi khusus, terus yang kedua adalah first in first out atau disingkat FIFO, dan yang ketiga itu adalah rata-rata tertimbang. Nah, yang pertama ini identifikasi khusus ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang sifatnya khusus. Misalnya perusahaan mobil itu kan bentuknya ada macam-macam, bahkan ada kadang yang jual mobilnya custom, entah pakai stiker atau apa. Nah, itu perhitungannya pakai identifikasi khusus. Tapi kalau misalnya untuk barang-barang biasa kayak tepung, terus roti misalnya kayak yang tadi sudah kita bahas, itu tuh bisa menggunakan FIFO atau rata-rata tertimbang. Nah, kalau FIFO ini sesuai dengan namanya ya, first in first out, artinya barang yang pertama kali masuk ke dalam perusahaan itulah yang pertama kali dikeluarkan. Misalnya perusahaan beli tepung 100 kilo, terus bulan depannya beli lagi 50 kilo. Nah, tepung yang dipakai untuk proses produksi itu harus ngabisin dulu yang 100 kilo yang pertama kali dibeli. Setelah yang 100 kilo ini habis, baru kita lanjut pakai yang tepung terigu yang 50 kilo gitu. Kalau misalnya yang 100 kilonya belum habis, yang 50 kilonya itu nggak dipakai, tunggu 100 kilonya habis gitu. Nah, yang terakhir itu ada rata-rata tertimbang. Nah, kalau rata-rata tertimbang itu ngitungnya itu biasanya terjadi kalau misalnya biaya cost dari tepung terigunya itu misalnya anggaplah mengalami perubahan. Jadi yang pertama awalnya dia beli
sebesar 10.000 per kilo misalnya. Nah, terus setelah beli anggaplah harga pasar dari tepung terigu ini naik gitu. Jadinya dia jadi sekilonya itu 12.000 gitu. Jadi untuk ngitung cost per kilonya itu harus 12.000 dikurang 10.000 dibagi 2 gitu. Nah, untuk penjelasan bagian sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Net Realizable Value atau NRV. Nah, NRV itu merupakan harga jual yang telah dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian maupun estimasi biaya penjualan. Nah, NRV ini juga mengandung prinsip di mana nilai persediaan ini tidak boleh dicatat melebihi nilai yang dapat perusahaan realisasikan. Nah, yang dapat direalisasikan itu maksudnya adalah nilai yang dihasilkan perusahaan dari menjual persediaan tersebut. Misalnya roti, anggaplah roti ini cost-nya itu 15.000, tapi pas harga pasarnya itu lagi turun, jadi harga rotinya itu 10.000. Nah, nilai persediaan roti tersebut gak boleh kita catat 15.000 per roti, harus kita turunin jadi 10.000. Nah, selisihnya itu kan 5.000. Nah, 5.000 ini akan kita catat sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan. Nah, bagian itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya di slide-slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penurunan ke NRV. Nah, perhitungannya itu bisa kita lakukan per item ataupun per grup gitu. Jadi kalau misalnya anggaplah kita menjual ada roti coklat, roti strawberry, sama roti vanilla misalnya. Nah, kita tuh bisa ngitung satu-satu nih, kayak misalnya harga cost roti coklat berapa sama harga pasar roti berapa, kita kurangin. Nah, itu jadilah NRV-nya roti coklat. Itu nanti yang roti strawberry kita juga hitung lagi harga cost dari roti strawberry berapa, kita kurangin sama nilai pasar dari roti strawberry berapa, nanti jadilah NRV roti strawberry, dan seterusnya. Tapi ada juga yang mungkin lebih mudah, itu biasanya per grup. Jadi langsung aja kita totalin dari harga cost roti coklat, strawberry, sama vanilla itu kita totalin, terus kita kurangin sama harga pasar dari roti coklat tambah roti strawberry sama roti vanilla gitu. Nah, yang kedua adalah itu selisih dari NRV tersebut itu dibebankan pada periode tersebut. Jadi misalnya anggaplah roti coklatnya itu tadi dijualnya itu harga pasarnya 15.000, tapi cost kita sebenarnya 17.000. Nah, itu kan ada selisih 2.000-nya. Nah, selisih 2.000-nya itu harus kita akui sebagai beban di periode itu juga. Biasanya itu dicatat sebagai COGS pada penyisihan penurunan nilai persediaan, atau juga bisa juga dicatat sebagai rugi penurunan persediaan pada penyisihan penurunan nilai persediaan gitu. Jadi penyisihan penurunan nilai persediaan itu sifatnya itu sedikit mirip sama allowance for doubtful account pada yang ada di account receivable. Nah, tapi bedanya kalau misalnya AFDA itu kan mengurangi account receivable. Nah, kalau misalnya penyisihan penurunan nilai persediaan ini mengurangi nilai dari persediaan gitu. Tapi kalau misalnya anggaplah nilai persediaan cost kita itu lebih rendah daripada nilai pasarnya. Misalnya roti coklatnya kita costnya 5.000, tapi harga pasar 10.000. Nah, itu bisa kita naikin juga, dan itu bisa mengurangi penyisihan penurunan nilai persediaan gitu. Dan selanjutnya itu setiap NRV yang udah kita catat itu harus kita tinjau lagi setiap periode. Jadi misalnya mungkin aja nih harga roti sekarang 7.000, cost kita kan udah kita turunin tuh, tapi mungkin aja nanti di periode selanjutnya harga roti itu naik lagi. Nah, itu bisa kita ituin lagi gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengakuan sebagai beban. Nah, pengakuan sebagai beban ini yang pertama itu adalah cost dari persediaan itu harus kita akui sebagai beban jika persediaan tersebut udah kita jual gitu. Nah, ini tuh mengandung prinsip akuntansi di mana aset atau aktiva itu akan berangsur-angsur menjadi beban. Contohnya itu prepaid expense. Nah, prepaid expense itu kan awalnya kita akui sebagai aset, tapi lama-lama kita akan akui sebagai beban, entah beban asuransi lah atau beban sewa dan lain-lain.
Nah, kalau persediaan itu konsepnya juga sama. Jadi kalau misalnya kita udah jual, nah inventorinya itu akan kita pindahin biasanya ke COGS atau cost of goods sold gitu. Nah, yang kedua adalah penurunan cost persediaan kayak yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Kan dikatakan kalau misalnya nilai pasarnya lebih tinggi dari maksud saya nilai pasarnya itu lebih rendah dari cost persediaan kita, itu harus kita turunin. Nah itu tuh kita akui sebagai beban. Nah, selanjutnya itu adalah pemulihan cost. Nah, pemulihan cost itu kebalikan dari penurunan cost-nya. Nah, kalau misalnya pemulihan cost itu nilai pasarnya itu lebih tinggi dari nilai cost kita. Misalnya roti coklat harga pasarnya 10.000 tapi nilai cost kita itu 5.000. Nah, itu kita bisa tuh naikin lagi ke 10.000 gitu. Tapi kalau untuk pemulihan cost ini dilakukan tuh maksimal cost yang dicatat di awal. Misalnya anggaplah kita awalnya costnya itu 8.000. Nah, terus kan kita anggaplah ada mengalami penurunan nilai cost, jadi ada kurang 3.000 gitu. Jadi kan 5.000 ini kita catat. Nah, terus setelah periode berikutnya itu harga roti naik 10.000. Nah, kita tuh nggak boleh catat 10.000. Maksimal yang bisa kita catat tuh 8.000 karena 8.000 itu nilai cost awalnya gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hai, jadi di sini aku bakal jelasin penilaian persediaan, yaitu biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih kecil. Nah, jadi di sini udah ada contohnya di dalam tabel ya. Persediaan A itu sebanyak 400, persediaan B sebanyak 200, dan persediaan C 500, dan juga persediaan D sebanyak 300. Nah, di sini ada persediaan, kuantitas, biaya, dan NRV. Terus sini juga ada total biaya. Nah, total biaya itu didapat dari kuantitas dikali sama biayanya. Jadi 400 dikali 50 dan begitu seterusnya sampai persediaan yang terakhir yaitu persediaan D. Nah, total NRV ini didapat dari 400 dikali 60, hasilnya 24.000. Nah, itu juga seterusnya sampai ke persediaan D. Nah, jadi kita sekarang mau cari total yang lebih kecil nih. Jadi itu gimana sih caranya? Total lebih kecil itu diambil dari total biaya dan total NRV. Jadi gini, total misalnya persediaan A itu total biayanya 20.000 dan total NRV itu 24.000. Jadi kita pilih yang lebih kecil biayanya. Jadi 20.000 kan. Jadi kita ambil total biayanya yang lebih kecil adalah 20.000. Nah, begitu terus sampai yang D. Jadi total biayanya adalah 139.000, total NRV-nya adalah 134.000, dan total yang lebih kecilnya adalah 130.000. Nah, di sini ada penjelasannya kok. Net Realizable Value atau NRV, atau yang disebut juga sebagai nilai realisasi neto, yaitu rumusnya adalah harga jual dikurang biaya untuk menjual. Nah, jika penurunan dihitung secara totalnya, yaitu jadi perhitungannya jadinya 139.000 dikurang sama 134.000. Jadi hasilnya 5.000. Nah, sedangkan jika penurunan dihitung secara setiap produk, itu hasilnya akan 139.000 dikurang sama 130.000 yang menjadi hasilnya 9.000. Nah, tadi kan kita udah hitung nih, perhitungannya gimana. Nah, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Gimana sih jurnalnya? Gimana penjurnalannya? Nah, di sini ada 2 jurnal. Kita ada rugi penurunan nilai pada penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar 9.000 atau 5.000. Dan juga ada jurnal yang kedua yaitu COGS pada penyisihan penurunan nilai persediaan 9.000 atau 5.000. Nah, tadi kan udah ada 2 jurnal ya. Tapi kita bingung mau pakai yang mana. Kita mau pakai yang akunnya yang COGS atau pakai akun yang satu lagi. Nah, itu sih sebenarnya tergantung sama perusahaan masing-masing. Dia tuh mau pakainya penurunan yang dihitung secara total atau secara yang tiap produknya. Nah, kalau dia mau pakai penurunan nilai yang sifatnya operasional, itu bisa pakai yang COGS. Tapi kalau misalnya dia maunya yang bersifat material atau tidak rutin, itu bisa dimasukkan ke dalam beban atau pendapatan lain-lain, tapi yang setelah laba operasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemulihan penurunan nilai. Di sini udah ada contohnya, yaitu data PT Kekije pada tahun 2022 adalah sebagai berikut.
di ending inventory atau nilai tercatatnya ada 82.000, sedangkan ending inventory yang satu lagi nilai realisasi bersihnya itu ada 70.000. Nah, gimana sih jurnalnya? Jurnalnya adalah rugi penurunan nilai pada penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar 12.000. Lalu, asumsi pada tahun 2023, nilai realisasi bersihnya menjadi 74.000 atau naik sebesar 4.000 dari tahun sebelumnya. Itu gimana sih jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah penyisihan penurunan nilai persediaan pada rugi penurunan nilai sebesar 4.000. Jadi tinggal dibalik aja. Nah, setelahnya adalah gimana kalau asumsi pada tahun 2024-nya atau tahun berikutnya lagi, nilai realisasi bersihnya adalah menjadi 85.000 atau naik sebesar 15.000 dari tahun sebelumnya, maka jurnal pemulihan nilainya itu cuma boleh sampai 82.000 atau balik lagi ke nilai awalnya. Jadi hanya boleh naik sebesar 12.000, yaitu dengan jurnal penyisihan penurunan nilai persediaan pada rugi penurunan nilai sebesar 12.000. Nah, selanjutnya ada pengungkapan, yaitu ada 8 pengungkapan dari laporan keuangan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan. Yang kedua, ada total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Yang ketiga, ada jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat, ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Yang kelima, ada jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Nah, yang keenam, ada jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui. Yang ketujuh, ada kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh. Di sini dengan menggunakan asumsi arus biaya. CV Mulia melaporkan transaksi berikut pada tahun 2023. Tanggal 12 Mei, pembelian sebanyak 100 unit dengan biaya beli $1.000. Tanggal 14 Agustus, pembelian sebanyak 200 unit dengan biaya beli sebesar $2.200. Dan tanggal 18 September, pembelian sebanyak 120 unit dengan biaya beli sebanyak $1.800. Nah, lalu kita jumlah untuk pembeliannya itu sebanyak 420 unit dan biaya belinya itu sebanyak $5.000. Lalu diketahui informasi pada tanggal 31 Desember, perusahaan memiliki 20 unit di tangan dan menggunakan sistem persediaan periodik. Pertanyaannya, berapa nilai HPP dan persediaan akhir? Nah, perlu diingat ya di sini 31 Desember itu perusahaan masih memiliki 20 unit. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jawabannya. Yang pertama menggunakan metode average weighted. Nah, tadi kan sudah diinformasikan di soal bahwa data yang tersedia itu sebagai berikut ini. Nah, untuk menghitung HPP dan persediaan akhirnya, maka dapat dilakukan 3 langkah. Yang pertama itu kita menghitung dulu biaya rata-rata per unitnya. Nah, caranya itu dengan membagi total biayanya, yaitu $5.000, dibagi dengan total pembeliannya, yaitu 420 unit. Jadi, $5.000 dibagi dengan 420 unit, didapatkan biaya rata-rata per unitnya sebesar $11,905. Lalu langkah yang kedua, untuk menghitung HPP-nya, kita perlu mengaplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang terjual, yaitu dengan cara mengurangi 420 unit, total pembelian 420 unit dikurangi dengan total unit yang tersisanya dia dari informasi tambahan di soal sebelumnya, yaitu 20 unit. Jadi 420 unit dikurang dengan 20 unit dikali dengan biaya rata-rata per unitnya, yaitu $11,905. Maka didapatkan HPP-nya sebesar $4.762. Lalu langkah yang terakhir, untuk menghitung persediaan akhir, maka
kita harus mengaplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang tersisa di persediaan, yaitu dengan mengalihkan sisa 20 unit yang tadi dikali dengan biaya rata-rata per unitnya, yaitu $11,905. Maka didapatkan persediaan akhirnya sebesar $238. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jawaban jika menggunakan metode first in first out atau yang kita kenal dengan metode FIFO. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih data di sebelah kiri. Ini data yang kita dapat dari soal sebelumnya ya. Nah, untuk menghitung HPP dari FIFO ini dibutuhkan data terkait harga per unit. Maka dari itu kita hitung dulu harga per unitnya itu berapa. Nah, caranya itu biaya yang sebesar $1.000 ini dibagi dengan 100 unit, maka didapatkan harga per unitnya adalah $10. Nah, begitu juga berikutnya, biaya $2.200 dibagi dengan pembelian 200 unit, didapat harga per unitnya $11, dan biaya $1.800 dibagi dengan pembelian 120 unit, didapatkan harga per unitnya adalah $15. Selanjutnya kita lihat ke bagian kanan, kita menghitung HPP metode FIFO ya. Nah, biaya sebesar $1.000 ini kan dari pembelian 100 ya, berarti 100 unit ini terjual. Lalu 2.200 ini dari 200 unit, maka 200 unit terjual. Nah, 1.500 ini didapat dari 100, karena kan tadi kita diinfokan bahwa pada 31 Desember tersisa 20 unit. Maka dari 120 unit nih yang kita beli di 18 September tersisa kan 20, berarti terpakainya adalah 100 unit. Maka 100 unit dikalikan dengan yang tadi udah kita hitung nih, harga per unitnya $15. Jadi 100 dikali $15 didapatkan $1.500. Jadi untuk HPP-nya sebesar totalnya 1.000 ditambah 2.200 ditambah 1.500 didapatkan sebesar $4.700. Nah, tadi kan biaya barang siap jual itu kan sebesar $5.000 kan. Nah, untuk HPP-nya sudah kita hitung tadi $4.700. Nah, untuk menghitung persediaan akhirnya itu berarti dari total sisanya kan 20 unit tadi kan sisa, lalu dikali dengan harga per unitnya $15. Jadi sisa 20 unit dikali dengan harga per unit $15, maka didapatkan persediaan akhir itu sebesar $300. Nah, selanjutnya di sini ada catatan terkait asumsi arus biaya. Yang pertama, kuantitas persediaan akhir adalah sama pada kedua metode, namun nilainya berbeda. Nah, seperti yang sudah kita bahas dari soal sebelumnya terkait metode weighted average dan juga FIFO, kalau misalkan nih kuantitas persediaan akhir kedua metode ini sama, tapi kalau kita hitung persediaan akhirnya itu nilainya berbeda. Lalu yang kedua, harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir berbeda, namun harga pokok barang siap jual adalah sama pada kedua metode. Nah, tadi seperti kita sudah hitung, HPP dan persediaan akhir kedua metode ini kan nilainya berbeda. Tapi sebenarnya tuh untuk harga pokok barang yang siap jual dari kedua metode ini tuh sama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait koreksi kesalahan persediaan. Koreksi kesalahan atas persediaan akan disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK 25 atau PSAK 208 per 1 Januari 2024. Nah, jika koreksi tersebut terjadi di tahun berjalan, maka akan dilakukan pembentukan mengoreksi persediaan dan atau COGS. Lalu, jika koreksi terjadi pada tahun sebelumnya, maka akan dilakukan penyesuaian atas nilai sebelumnya dan diperhitungkan dampaknya terhadap saldo laba jika berpengaruh pada nilai COGS di periode sebelumnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 terkait materi PSAK 202. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.